guys getting tired? Makan siang di London, tidur siang di Gunung Kilimanjaro, dan pada malam harinya dia menonton final NBA di Amerika. Menariknya, semua itu dilakukannya hanya kurang dari 24 jam saja. Pertanyaannya, siapakah dia? Dan inilah pelompat. From this Polish chick in Rio. Took a little nap on Mount Kilimanjaro. I'm standing on top of the world. David Rice, seorang mahasiswa Universitas Sriwijaya Cabang Amerika, di kampusnya, David merupakan orang yang pendiam termasuk seorang mahasiswa yang cukup pintar. Di sana David menyukai seorang wanita bernama Millie. Pagi itu, David memberi hadiah pada Millie sebagai tanda bahwa dia bersungguh-sungguh menyukainya. Tak lama kemudian muncullah teman sekelasnya bernama Mark. Mark dengan ketakuannya merebut hadiah itu, lalu melemparnya ke tengah danau yang saat itu dalam keadaan membeku. Meskipun Millie memperingati David agar tidak mengambil bola itu, tak disangka David tetap nekat berjalan ke tengah danau untuk mengambilnya. Lalu yang terjadi... Dari sini David baru menyadari kekuatan yang ia miliki, di mana kejadian itu memicu kemampuan terpendamnya. Karena selanjutnya, David tiba-tiba sudah berpindah ke dalam perpustakaan kampusnya. Dalam keadaan basah kuyup dan kebingungan, David secara perlahan berjalan untuk kemudian pulang. David sendiri memiliki nasib kurang beruntung, yang mana ibunya meninggalkan David ketika dirinya berusia 5 tahun. Dan dia tinggal bersama ayahnya yang merupakan seorang pecandu alkohol. Home sweet home. Setibanya di rumah, David mendapat sambutan kurang baik dari ayahnya. David yang tidak menyukai ayahnya pun langsung pergi ke kamarnya. Lalu saat di kamar, dia kembali mencoba mempraktekkan kekuatannya yang tadi. David, open the door. David. Ya, David dalam sekejap berpindah kembali ke perpustakaan tadi yang sudah dalam keadaan sepi. Sampai sini aku bahkan kita semua berpikir bahwa David hanya perlu memikirkan tempat yang ia tuju untuk berteleportasi seperti Son Goku. Ya, kita salah. Nanti sebentar lagi dijelaskan. Teleport to the library. Beberapa minggu kemudian David pun sudah memutuskan meninggalkan rumahnya dan memutuskan tinggal di sebuah hotel untuk sementara waktu sambil mengasah kemampuannya. Faktanya, David hanya bisa berteleportasi ke suatu tempat yang sudah pernah ia lihat. Misalnya, David ingin pergi ke Palembang. David hanya perlu melihat Palembang dari sebuah foto, video, atau bahkan dia sudah pernah berkunjung ke Palembang sebelumnya. Menyadari akan kemampuannya, untuk itu David pun memutuskan merampok sebuah bank. Alih-alih menumpang kencing di bank itu, David melihat ke arah brankas bank yang kebetulan saat itu sedang terbuka. Sehingga pada malam harinya, David hanya perlu menjalankan aksinya. I'm gonna need a bigger bag. Singkat cerita, beberapa tahun telah berlalu sejak David pertama kali menyadari kemampuannya itu. Saat ini, David sudah memiliki sebuah apartemen mewah dan kerjaannya hanya berkeliling dunia saja. Makan pagi di India, tidur siang di Pelaju, makan malam di Skojo, dan berburu wanita, dia mengunjungi kampung baru. Coba aku aja, Pit, yang jadi kamu, Pit.
faktanya di luar sana, bukan hanya David yang dianugerahi kemampuan itu. Melainkan di dunia ini terdapat 1 di antara 10.000 orang yang dianugerahi kemampuan itu. Selain itu terdapat sebuah organisasi bernama Paladin, di mana organisasi itu dibentuk dengan tujuan menangkap seluruh manusia yang dianugerahi kemampuan teleportasi atau disebut dengan pelompat, karena mereka menganggap bahwa orang-orang yang dianugerahi kemampuan itu adalah orang-orang terkutuk. Karena sejatinya hanya Tuhanlah yang dapat berada di mana saja dan kapan saja. I should have the power. You are an abomination. Saat di London, David memutuskan mengunjungi sebuah bar. Di sana, David sedikit menunjukkan kekuatannya. Namun, tanpa dia sadari, ada seorang pria yang memperhatikannya dari balik kerumunan pengunjung. So, you live in London? Sesampainya di rumah, David dikejutkan dengan seorang pria tak dikenal yang mengaku sudah memburunya selama 8 tahun. Pria itu mengatakan bahwa dia adalah salah satu anggota Paladin. Dia bernama Roland. Di sini kita diberitahu bahwa kelemahan seorang pelompat adalah listrik dengan tegangan tinggi. Terjadi sedikit pertarungan antar David dan Roland. Namun alhamdulillahnya, David berhasil kabur melompat ke rumah ayahnya. Si ayah yang menyadari kehadiran David pun mengungkapkan penyesalannya di masa lalu. Namun David yang masih tidak menyukai ayahnya pun justru meninggalkan si ayah dan pergi ke rumah Millie. You're not crazy. Di rumah Millie, David hanya bertemu dengan ibunya. Si ibu mengatakan bahwa Millie sedang bekerja di sebuah bar. Namun yang tidak David sadari adalah Roland telah menemukan sebuah foto Millie di apartemennya dan kini Millie ikut menjadi incarannya Roland. Everybody up and running. We have his jump sites. Everybody. Sesampainya di bar tempat Millie bekerja, tak diduga David justru bertemu dengan Mark yang dulu sering membulinya. Namun terjadi sedikit perkelahian antar keduanya ketika Mark menyentuh Millie tepat di hadapannya. Biar cepat selesai, David terpaksa menggunakan kemampuannya memindahkan Mark ke berangkas bank yang pernah David curi sebelumnya. Tanpa dia sadari itu adalah awal dari seluruh kekacauan yang akan David alami ke depannya. What did you do to me? Guess I don't know my own strength. Selesai dengan itu, David kembali ke bar menemui Millie. Dalam perbincangannya, David mengajak Millie untuk pergi ke Roma. Millie yang mendengarnya pun sangat optimis, mengingat pergi ke Roma adalah cita-citanya sejak kecil. Dan Millie tanpa banyak berpikir, dia langsung mau diajak ke Roma. Thinking of maybe checking out Rome, actually. Come on, you know that was my dream. Don't try to rip me off, okay? We're thinking of checking out Rome. So come with me. So come with you? Sementara itu, Mark yang kini sudah ditahan oleh polisi karena seperti yang kita tahu sebelumnya bahwa David sudah meninggalkannya di berangkas bank yang pernah ia curi. Sehingga kini Mark dijadikan kambing hitam atas kasus pencurian yang dilakukan David sebelumnya. Lalu saat interogasi Roland, Mark membocorkan identitas David dan Millie. The girl's name is Millie Harris. Benar saja, saat malam harinya, Roland sudah terlihat di rumah ayahnya David untuk mencari informasi dari ayahnya. Setelah itu, Roland pun membunuhnya. No, I won't. Di lain sisi, David dan Millie sudah terlihat berada di landmark kota Roma. Di sini, kita diberitahu bahwa pria di bar sebelumnya adalah seorang pelompat juga, dan pria itu bernama Griffin. Selesai berkeliling, David pun meminta Millie untuk menunggunya sebentar, dan akhirnya di sini, David berhadapan langsung dengan Griffin. Did you think you were the only one? Jump all over the place, jump, 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 jump. A little Roman holiday and they wouldn't notice.
Tak lama kemudian mereka pun dikejutkan dengan kehadiran dua orang anggota Paladin yang sama seperti Roland. Di sana mereka bertujuan untuk membunuh para pelompat. Namun untungnya mereka berdua masih selamat dan mereka berhasil melumpuhkan kedua anggota Paladin itu. Welcome to the war. Who are these people? Paladins. Paladins kill jumpers. Menariknya, ketika Griffin kabur ke tempat rahasianya, tanpa sengaja, David masuk melalui celah bekas lompatan Griffin. Faktanya, ketika mereka melakukan teleportasi, mereka meninggalkan bekas sebuah celah, sehingga David akhirnya tahu di mana tempat tinggal Griffin selama ini. Griffin pun menjelaskan Paladin adalah sebuah organisasi yang sudah terbentuk sejak abad pertengahan, yang mana mereka melakukan kegiatan berupa memburu para penyihir atau sejenisnya. Tak cukup di situ, Griffin pun memperingati David untuk menjauhi seluruh orang terdekatnya, karena Paladin akan bunuh seluruh orang-orang terdekat para pelompat. They're fanatics, religious nut jobs, and we're back since medieval times. Paladins have been killing jumpers for years. You really don't get it, do you? They're dead. All of them. A little girlfriend you're traipsing around Rome with you. Like your family. Your friends. No matter what, they'll kill anyone that gets in their way. Used to it, it's just a matter of time. Mendengar hal itu, David pun meminta Millie untuk pergi sejauh-jauhnya karena dirinya dalam bahaya. Namun, karena Millie tak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, Millie justru pulang kembali ke rumahnya. Kemudian David pun kembali ke rumah ayahnya. Namun saat di sana, dia dikejutkan dengan keadaan si ayah yang sudah tewas. Lalu David langsung berteleportasi ke rumah sakit untuk meminta pertolongan medis untuk ayahnya. Somebody get them out! Meskipun selama ini David sangat tidak menyukai ayahnya, namun kematian ayahnya membuat David sangat amat terpukul. David mendatangi Griffin. Dia berniat akan melawan Roland. Griffin sambil menunjukkan sebuah bekas luka di lehernya, dia menolak ajakan tersebut karena sebelumnya dia sudah pernah mencoba melawan Roland, namun semua usahanya sia-sia. I need to find Roland. Just leave it to me. Forget it. Forget Roland. You don't want to get me back in Prague. Our first round in Nepal. Kemudian David pun pergi ke bar tempat Millie bekerja dan bertanya tentang Millie pada temannya. Si teman mengatakan bahwa sebelumnya ada orang berkulit hitam dan berambut putih berkunjung ke sini menanyai tentang Millie juga. David yang mendengarnya pun dengan cepat langsung pergi menuju rumah Millie. Meskipun pada saat itu Millie dalam keadaan baik-baik saja, tak lama kemudian Roland dan anteknya pun datang juga ke rumah Millie. David pun langsung berteleportasi ke markasnya Griffin setelah ia menyadari bahwa Roland sudah sampai di sana. Saat di dalam rumah, Roland bersama anteknya menggunakan alat canggih buatannya. Dia berusaha membuka gerbang dari celah bekas lompatan David sebelumnya untuk kemudian Just stay where you are, right? Stay right there. What is this? Off a little bit. Piss me off. David? Open wormholes and keep them open. What are you talking about? I'm telling you, they can follow you. They have a machine. Akan tetapi saat bersembunyi dari kejaran Roland, David sedikit kebingungan ketika dirinya melihat foto ibunya yang tertempel di dinding markasnya Griffin. Oleh karena itu, Roland pun menyadari kehadirannya dan mengikat David di langit-langit dinding. Namun saat David terpojok, Griffin datang lalu menyerangnya dengan sebuah tembakan api dan dilanjutkan dengan pukulan yang membuat Roland terpental hingga keluar gedung.
Roland yang menghindari serangan Griffin dengan cara melompat melalui celah yang ditinggalkan David sebelumnya, tak diduga setelah Millie berhasil melepaskan David, Millie justru ditarik oleh Roland dan ditarik menggunakan senjatanya. Ever since we were 5, I'll leave you alone. Now they have to come to us. I didn't expect that. I didn't know. Sadar bahwa mereka tidak akan bisa menang, Griffin pun mengeluarkan sebuah bom untuk meledakkan rumah Millie dan bunuh Roland. Namun David menolak dengan aksinya Griffin karena Millie masih berada di rumah tersebut. What's that? Nothing. I was, thinking about going bowling. What are you doing? Griffin, it's my fault that she's there, alright? I gotta go get her. Huh? It's in Timbuktu. Millie's in there. Came to my house and killed my parents. David. Terjadi kejar-kejaran antar keduanya. David merebut pemicu bom tersebut dan membawanya hingga berkeliling dunia. Griffin! David! Five of them back there. You go back there alone. You're dead. You know, it didn't have to be this way. Jump back. You don't save the girl. You're not a hero, David. Setelah berhasil menjebak Griffin di dalam sebuah menara sutet, David kembali ke rumah Millie. Namun tak lama kemudian, David justru tertangkap dan terikat oleh senjata miliknya Roland. Namun karena David memiliki privilege sebagai pemeran utama di film ini, David dalam keadaan terikat melompat membawa serta rumah Millie ke danau tempat dia kelelep pertama kali. I'm so sorry about what I said before. Saat sudah terlepas, David langsung melompat menuju perpustakaan kampusnya. Namun tak disangka, Roland juga ikut dalam lompatan tersebut. Lalu, untuk mengakhiri semua ini, David pun melompat ke sebuah goa yang terdapat di sebuah bukit di Grand Canyon, sehingga mustahil Roland kembali mengejarnya. Stay here, okay? I told you I'm different. Di akhir film, David mengunjungi sebuah rumah di Kutub Utara. Ternyata rumah itu adalah rumah milik ibunya. Dan yang mengejutkan, si ibu adalah salah satu petinggi di Paladin. Si ibu sendiri sudah sadar sejak kecil David memiliki kemampuan pelompat. Dan itulah alasan kenapa si ibu meninggalkan David beserta ayahnya. So you left. Kill you or leave you. I only had two choices. You were 5 years old your first jump. Good luck. Setelah mengetahui fakta itu, David pun memutuskan pergi meninggalkan ibunya. Dan film pun selesai. Banyak sekali plot hole yang dibiarkan begitu saja di film ini. Seperti asal mula kekuatan David itu berasal dari mana. Terus tadi kan dijelasin bahwa di dunia ini ada satu di antara 10.000 manusia yang dianugerahi kemampuan pelompat. Tapi sepanjang film cuma dilihatin 3 orang. David, Griffin, dan satunya yang dibunuh Roland waktu di hutan. Dan yang terakhir, Kristen Stewart itu siapanya David? Adiknya ataukah anak ibunya dari suami barunya? Tapi terlepas dari itu semua, film ini cukup worth it untuk dinikmati dengan alurnya yang cukup sederhana. Oke, segini dulu video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Aku Burhan, pamit undur diri. Assalamualaikum. Subscribe.